Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hai bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya lisan kita ini berucap alhamdulillahirabbil alamin atas karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita galau-galau. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-27. Hah? Dia sudah marah. Insyaallah masuk puasa yang ke-20, terawih malam yang 21. Malam ini insyaallah kata Rasulullah SAW, kalau nak nyari malam Lailatul Qadar, carilah di malam-malam ganjil. Malam ini malam ganjil termasuk haji. Malam ganjil ini malam yang ke-21. Malam ini pas ini malam Jumat. Jadi kalau Nisfu Sya'ban kita kemarin malam Jumat Nisfu Sya'ban. Malam ini malam 21 malam Jumat pula. Maka kata Rasulullah SAW, di malam-malam ganjil ini banyak-banyak berdoa. Doanya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak-banyak kan diwiridkan itu di malam ganjil ini. Itu salah satu sunnah daripada kita nyari malam Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya benar pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala sisa beberapa hari lagi ini kita puasa ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik dari Ramadan yang tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah waktu datang Ramadan, ayah bunda senang bukan main, bergembira, bahagia Rasulullah dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi kapanlah sudah di ujung-ujung Ramadan, Rasulullah bersedih, malah sampai menangis Rasulullah begitu Ramadan nak meninggalkan kita. Dia sedih Rasulullah dengan akan perginya bulan Ramadan ini. Kita dah masuk di ujung Ramadan. Berarti tidak lama lagi, paling lama lebih kurang 9 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Kalau Rasulullah sedih, kami juga Pak Haji, Ustaz-Ustaz sedih juga. Ya. Bukan kau tuh tidak sedih dengan itu. Kalau Rasulullah sedih tinggal Ramadan, kami Ustaz-Ustaz sedih juga. Habis sudah nanti lagi kutuk-kutuk. Sedih kami. La ilaha illallah. Itu sedihnya Rasulullah berpisah dengan Ramadan. Ya bunda ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin aku sampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwa kita harus memuliakan Al-Qur'an, bahwa kita harus banyak baca Al-Qur'an. Aku tidak tahu rupanya Pak Haji Anuni tadi ngirim tema ke kami. Temanya menggapai ucapan kebahagiaan di bulan Ramadan. Aku nilainya berjudul Pak Haji dari rumah, masih berkaitan nyambung yang kemarin pula. Tapi kali insyaallah kita bahas juga kali ya. Nah, ayo benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini penting kami sampaikan. Ngapa? Karena banyak kita yang tidak peduli terhadap adab-adab terhadap Al-Qur'an. Jadi malam ini kita sampaikan adab terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, megang Al-Quran bunda, ya bunda, megang nyentuh Al-Quran, bahwa Al-Quran harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Artinya apa? Kita harus berwudu megang Al-Quran. Menyentuh Al-Quran harus berwudu.
memegang Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, terkecuali di dalam keadaan darurat. Contoh, ada kebakaran, ya, kita tengok Al-Quran, kalau tidak kita selamatkan Al-Quran itu bakal terbakar. Gancang selamatkan Al-Quran itu, walaupun kita tidak berwudu. Jangan berwudu dulu, wudu dulu lah, hangus Al-Qurannya. Boleh dalam keadaan darurat, boleh kita selamatkan Al-Quran itu. Atau dalam keadaan ada banjir, kita tengok kita Al-Quran, tidak kita selamatkan Al-Quran ini bakal basah, bakal tenggelam, bakal kanyut. Selamatkan Al-Quran, tidak perlu nak berwudu dulu lagi, boleh. Atau kita berjalan, di jalan kita tengok di depan kita nyampak Al-Quran, yang mungkin penghafal Al-Quran juga itu mungkin bawa Al-Quran, nyampak Al-Qurannya, dia tidak tahu, stop kita, ambil Al-Quran itu, selamatkan, boleh, walaupun kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan kita normal, keadaan biasa, pada saat kita nak pegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran, harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu. Yang pertama. Yang kedua, adab terhadap Al-Quran, tidak boleh yang bunda bawa Al-Quran itu ditenteng. Macam bunda balik dari warung beli telur, nah tenteng Al-Quran, tidak boleh. Al-Quran itu harus diangkat, tidak boleh ditenteng bawahnya, walaupun dikit. Dari rak Al-Quran misalnya, dari lemari Al-Quran, dan tempat kita duduk, harus diangkat, tak boleh ditenteng. Apalagi dicengkem macam ini. Mana cengkem itu? Nah, nyengkem macam ini lah. Jadi cengkem pula, tenteng pula macam ini, tak boleh. Itu adab terhadap Al-Quran. Kita ni kalau tidak ada kita perhatikan adab terhadap Al-Quran, maka kadang-kadang dari hidup kita ni kadang banyak bala, banyak musibah. Al-Quran melaknat kita. Siapa yang nak memuliakan Al-Quran kalau bukan kita? Dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, sekarang yang ketiga, tidak boleh naruh apa-apa di pucuk Al-Quran. Ayah bunda, ini banyak itu terjadi. Tidak boleh naruh apa-apa di pucuk Al-Quran. Tak boleh naruh ke kacamata di pucuk Al-Quran. Ini kakek bunda balik ke rumah habis ngaji, nyala balik ke rumah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Kelepuk naruh ke kacamata pucuk Al-Quran, tak boleh bunda. Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah harus kita muliakan. Tidak boleh ada apa-apa di pucuk Al-Quran. Harus lebih tinggi Al-Quran itu daripada yang lainnya. Termasuklah tidak boleh naruh ke kacamata, naruh ke HP, naruh ke kunci motor, naruh ke remote TV. Mamang-mamang yang masih dalam udut naruh ke rokok dan pucuk Al-Quran. Tak boleh naruh apa-apa di pucuk Al-Quran. Termasuk itu nak pucuk Al-Quran dari kotak apa itu nak. Harus dibawa. Tidak boleh ada apa-apa itu. Oh Pak Ustaz, Al-Quran itu kertas juga, benar. Benar, Al-Quran itu kertas. Sama dengan kertas koran, kertas juga. Tapi kalau kita beli koran pagi-pagi, sore lah baca koran itu jadi bungkus calo, benar tak? Kita beli koran pagi-pagi, sore-sore koran itu lah baca jadi bungkus cabai. Tapi Al-Quran, begitu kertas itu ditolesi dengan Al-Quran, dengan kalam Allah, dengan firman Allah, maka kertas itu menjadi kertas yang paling mulia, lebih mulia daripada yang lain-lain. Itu adab terhadap Al-Quran. Tidak boleh naruhkan apa-apa di pucuk Al-Quran. Dan sekarang yang berapa? 54. Kasusnya 6 ini. Bukan baca lagu belum sama. La ilaha illallah. Sekarang yang keempat, tidak boleh nyelipkan apa-apa di dalam Al-Quran. Halo, tidak boleh nyelipkan apa-apa di dalam Al-Quran. Oh imam, kamu yang galak nyikin duit dari bini tu lah, galak nyimpen duit di dalam Al-Quran. Tak boleh. Tak boleh nyelipkan apa-apa di dalam Al-Quran. Naruh ke surat, naruh ke apa, STNK, tak boleh. Quran itu harus bersih. Oh Pak Ustaz, kami ni ngaji bukan di Masjid Raya ni, Pak Ustaz, di bunda-bunda ni Pak. Kami ni ngaji pula di masjid sana, ngaji masjid sana. Nah, kami ngaji ni kami catat, kami tulis di kertas Pak Ustaz. Untuk tanda, kami selipkan di Al-Quran. Kalau ada hubungannya dengan Al-Quran model macam itu, boleh bunda. Kita boleh tinjaukan hubungannya dengan Al-Quran. Atau
Jangan kamu situ catatan utang, catatan kredit dalam situ kaki nggak boleh. Tapi kalau catatan batas-batasan ngaji boleh. Oh Pak Ustaz, aku cara ngaji ini kalau tidak pakai tunjukan, pakai lidi, galak langkah Pak Ustaz, galak ke bawahnya. Kadang-kadang Pak Ustaz balik ke baris itu lagi. Jadi kami pakai tunjukan Pak Ustaz, pakai lidi, boleh. Kalau ada kaitannya dengan Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk mempermudah baca Al-Quran, boleh pakai lidi. Tapi lidinya yang bersewa, jangan yang bekas sate. Boleh. Tapi lebih bagus kalau kita nunjuk baca Al-Quran itu guna pakai jari kita dewek. Kalau kita nunjuk pakai jari kita dewek, kontaknya langsung ke hati. Lain, tenang kita baca Quran itu, nyaman baca Al-Quran. Lalu kita nunjuknya pakai jari kita dewek. Nah, yang keempat sudah. Sekarang yang kelima, waktu baca Al-Quran tidak boleh sambil ngobrol. Tidak boleh sambil ngobrol baca Al-Quran, walaupun cuma sebentar. Misal balik ini kita balik, balik ke rumah ngaji, terusan tadarusan. Waktu kita ngaji, bom rumah lewat, dan kita buat ke kopi, tidak boleh. Tutup dulu harus Al-Quran ini ada sepele tapi banyak kita langgar. Kalau kita nak ngomong, tutup dulu Al-Qurannya, ataupun stop dulu baca Al-Qurannya, baru ngomong deh buat ke kopi. Habis itu ta'awuz lagi. Jangan terlepas, langsung dilanjutkan. Itu adab terhadap Al-Quran. Yang kecil-kecil model macam ini kadang banyak tidak kita pedulikan. Nah, dan sekarang yang ke yang keenam. Nah, ini yang paling penting ini, yang keenam ini, yang keenam ini tidak boleh ngapalkan Al-Quran di lantai. Tidak boleh. Haram hukumnya ngapalkan Al-Quran di lantai. Syekh Sulaiman Al-Hujairimi mengharamkan ngaparkan narawkan Al-Quran sejajar dengan telapak kaki kita, sejajar dengan pantat kita. Lebih mulialah Al-Quran dari kita. Pokoknya aku tadi itu Pak Haji, tadi nak dibawa aku nak praktek tu. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bunda, ini sering terjadi. Acara yasinan, yasin itu ya Bunda, bagian dari Al-Quran. Dihukumi sama dengan Al-Quran. Maka yasin ini tidak boleh dikabar-kabarkan di lantai. Tak tahulah kalau dikamiskan lantai sudah enggak ngomong tu. Ini ngabarkan yasin di lantai nak. Jajar dengan telapak kaki, jajar dengan pantat. Kadang-kadang telapak kaki yang mesti jadi kucing pula, kentut pula lagi depan ini Al-Quran. Terkapar di lantai, maka haram. Tak boleh ngabarkan Al-Quran di lantai. Bangsa Arab tu ya Bunda berdosa. Artinya, iya. Kalau dikawinkan artinya berdosa. Tidak boleh ngapalkan Al-Quran di lantai. Bagikan yasin juga, yang bagikan benar-benar. Jangan bagikan yasin macam bagikan kartu remi. Kenapa kamu jangan bagi yasin? Nah, main untal-untal dengan sebagai kartu. Nah, itu tidak ganti adab. Tak ganti adab, tidak boleh. Jauhkan yasin itu dengan usul. Pegang kapan dijauh yasin. Jangan kaparkan di lantai, haram hukumnya, berdosa gitu. Dan sudah diomongi Pak Ustaz, masih bayar orang itu, ambil yasinnya, jangan injok lagi dengan orang itu. Ayo, itu caranya. Ini ada, kapan lagi kita nak memuliakan Al-Quran? Iya, pegang HP dia ya Bunda. Kita sanggup 2 jam tidak turun-turun. Pegang HP ni, Facebook 30 menit, WA 30 menit, Instagram 30 menit, TikTok 30 menit, 2 jam sanggup kita tidak turun-turun pegang HP ni. Injok yasin tipis itu nak digambarkan di lantai. Kurang ajar. Makanya Al-Quran itu melaknat kita kaki. Al-Quran itu tidak ada berkayu dan kita kaki. Ini baca Al-Quran, baca yasin juga. Tidak boleh yasin ini taruh ke pucuk si otong ini lah. Ini ada kamu tuh. Tak boleh taruh ke yasin. Kamu kalau yang baca yasin ditaruh ke pucuk budak kecil ini. Tak boleh, kurang ajar ini. Tak boleh, pegang yasin jo. Kalau memimpin yasin, jangan salah. Megang yasin tangan kanan, megang mik tangan kiri. Jangan megang mik tangan kanan, megang yasin tangan kiri. Adabnya juga salah. Pegang yasin tangan kanan, baliknya dengan tangan kiri. Nah, itu adab. Atau taruh di paha sini, paha sebelah kanan. Jangan di lantai, jangan di pucuk budak kecil ini. Lagi budak ini bangun.
Ini serius ini makanya itu ayah bunda karena sering terjadi. Inilah adab-adab terhadap Al-Quran. Yang terakhir adab terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran itu kalau di dalam sholat harus berurutan. Contoh, rakaat pertama baca Ar-Ra'aital Lazi. Rakaat kedua jangan balik baca Alhaakumut Takasur, itu namanya tidak berurutan. Makruh hukumnya baca Al-Quran. Tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya, tapi tidak sesuai dengan sunnah dan hukumnya makruh. Harus berurutan. Makanya imam dalam baca dari mulai Al-Ha terakhir sampai An-Nas. Nah, Pak Ustaz, ada yang tarawih itu dia waktu rakaat ke-8 itu terakhir dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Waktu witirnya Pak Ustaz, dia balik ada lagi kalau kamu dengarkan, dia bacanya bukan ya inna aku iza ja'a nasrullah, tapi dia baca Sabbih isma rabbikal a'la. Mana Ustaz? Boleh, ngaku boleh, sebab sholatnya lain. Kalau yang 8 rakaat itu sholatnya tarawih, kalau yang 3 rakaat sholatnya witir. Tak apa-apa, tapi kalau kami pribadi kami pakai karena ada dalam hadis bahwa bacanya itu harus berurutan. Yang Sabbih tadi ada hadisnya juga, jadi tidak akan bertentangan. Boleh, tak apa-apa. Karena sudah lain sholatnya. Karena witir biasanya kalau imam-imam yang lain mungkin ada dia waktu witir rakaat pertama baca Sabbihis, rakaat kedua dia dibaca Inna Anzalna, baru rakaat ketiga dibaca Qul yang 3 itu. Nah, itu boleh karena dia sudah beda sholatnya, sudah beda niatnya. Sudah jadilah itu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi tahun depan dalam keadaan sehat. Itu pun kalau masih dijadwalkan oleh pengurus. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.